Shalom anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kris. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk belajar? Sudah menyediakan buku paket? Ya, kalau sudah silahkan kalian buka halaman 17 sampai dengan 23. Kemudian siapkan juga buku catatan untuk merangkum dan buku tugas untuk latihan serta Alkitab ya untuk membaca firman Tuhan. Baik anak-anak, kita langsung pada pembelajaran. Minggu ini kita belajar tentang materi pengampunan sebagai ciri manusia yang diselamatkan Tuhan. Yang meliputi baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, serta dosa dan pertobatan. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian baptisan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan baptisan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna baptisan menurut Alkitab. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, kita akan memuji nama Tuhan dulu. Kemudian nanti kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan kesungguhan hati. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik anak-anak, mari kita tunduk kepala dan sediakan hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih karunia-Mu yang setiap hari kami terima. Dan itu bisa kami rasakan dan buktikan. Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami walaupun di masa pandemik ini. Dan Tuhan sudah berikan waktu kami untuk belajar bersama. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka Tuhan dengan Bapak Ibu Guru, tetapi ada cara lain yang bisa kami lakukan. Kami belajar melalui jarak jauh. Biarlah apa yang sudah kami lakukan Engkau mau berkati Tuhan. Engkau mampukan kami untuk bisa memahami setiap pelajaran yang kami ikuti. Memampukan kami untuk selalu tetap belajar. Bapa di dalam surga, Engkau mau usir kuasa yang kegelapan yang sering mengganggu kami. Terutama adalah kemalasan kami. Tolong Tuhan berikan kami kerajinan. Berikan kami kemauan untuk mau belajar dan mengerjakan tugas. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan terutama di dalam kami mengikuti pembelajaran ini. Biarlah Tuhan senantiasa akan terus menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, waktu belajar kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan di dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anakku, bacaan firman Tuhan pada saat ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 4, kemudian Roma 6 ayat 1 sampai dengan 6. Silahkan kalian membuka Alkitab, kemudian dibaca. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang pengertian baptisan. Apa arti baptisan? Ada beberapa arti baptisan. Yang pertama, dalam perjanjian lama, baptisan dari kata baptiso, artinya menyelamkan atau mencelupkan. Ini merupakan adat istiadat bangsa Yahudi sebagai simbol pembersihan diri. Itu bisa dibaca dari dalam Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 18. Menyucikan diri atau menyelamkan itu artinya membersihkan diri dengan air. Seringkali orang kalau dari pergi, ya, kemudian mau masuk rumah atau sampai rumah, itu kemudian membersihkan diri dengan cuci kaki, cuci tangan, atau dengan mandi. Itu yang disebut baptiso dalam bahasa Yunani. Kemudian pengertian lainnya menurut Rasul Paulus ini mengajarkan baptisan adalah tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Ya, hidup baru yaitu hidup yang menurut ajaran firman Tuhan. Bisa dibaca dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian arti yang lain adalah baptisan merupakan lambang perintah Tuhan Yesus. Ini terdapat pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Baptisan merupakan karena Tuhan Yesus ini memerintahkan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah
kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan ini kemudian dilaksanakan oleh gereja. Dan yang terakhir pengertian baptisan, ini menurut baptisan dari Yohanes atau sering disebut Yohanes Pembaptis, baptisan adalah pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan, bersifat eskatologis, yaitu menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi pada saat itu ya Allah mencurahkan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan burung merpati. Itu terdapat pada Markus 1 ayat 4 sampai 8 yang sifatnya melambangkan pertobatan. Jadi baptisan melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Kemudian di dalam Gereja Kristen Protestan ini mengakui ada 2 sakramen atau adat istiadat yang dilakukan dalam sebuah gereja, yaitu yang pertama baptisan, ya. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Ya, baptisan tadi kita sudah belajar, yaitu lambang pertobatan ya, dari hidup yang lama, meninggalkan hidup yang lama yang penuh dosa, kemudian berubah menjadi hidup yang baru, memasuki hidup baru, yaitu hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus yang melaksanakan firman Tuhan. Nah, baptisan ini ada baptisan anak-anak. Ya, baptisan anak-anak ini biasanya dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Ya. Jadi karena anak-anak masih kecil, ya, yang dibaptis ada yang bayi yang berumur 1 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, atau sudah 6 tahun atau 10 tahun itu dibaptiskan, itu berdasarkan pengakuan dari iman orang tua. Karena anak sendiri belum tahu bagaimana dia bertobat, ya, bagaimana dia kemudian menjalankan firman Tuhan dengan hati dia sendiri, dengan tindakan dia sendiri. Nah, karena saat itu anak-anak masih dalam didikan orang tua. Ada gereja yang tidak melakukan baptisan anak, tetapi penyerahan anak. Jadi anak itu pemberian Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada orang tuanya menyerahkan kembali kepada anak untuk diselamatkan. Makanya kemudian dibaptis dengan pengakuan iman orang tua. Kemudian yang kedua, baptis dewasa. Ini biasanya kalau gereja yang tidak melakukan baptisan anak langsung melakukan baptisan dewasa, atau anak yang waktu kecil tidak dibaptis langsung baptis dewasa. Kemudian sidi itu adalah pengakuan iman. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang masa kanak-kanaknya sudah dibaptis, itu kemudian ikut sidi pengakuan. Ya, karena dia sendiri yang bertanggung jawab atas imannya sendiri, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian apa makna baptisan sesuai dengan Alkitab? Yang pertama, baptisan adalah tanda pertobatan dan pengampunan dosa dalam Alkitab. Itu Kisah Rasul, ya, 2 ayat 38. Kemudian yang kedua, tanda menerima anugerah keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui kesengsaraannya, kemudian mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali. Sehingga kita sudah diselamatkan dari dosa-dosanya. Dosa kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian
Yang ketiga, tanda kelahiran kembali atau kelahiran baru. Artinya sudah mematikan dosa-dosanya dan kemudian hidup baru, hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum Allah. Dan yang keempat, tanda menjadi anggota tubuh Kristus. Ini kalau kita dibaptis, ya, itu kemudian gereja memberikan sertifikat, ya, yang berisi nama, alamat, kemudian tanggal pembaptisan, gereja mana yang mengeluarkan. Nah, dengan tanda itu kita ini menjadi anggota tubuh Kristus, artinya kita menjadi anggota gereja. Kita sudah masuk dalam pelayanan gereja tersebut. Kemudian cara baptis. Ada 2 macam cara baptis, yaitu percik dan selam. Percik itu diperciki air, dan selam itu dimasukkan di dalam air atau di dalam kolam. Ini seperti pada contoh. Ini baptis percik. Ya, kemudian ini baptis selam. Ya, diselamkan. Kemudian ada baptis anak, ini orang tuanya yang mendampingi. Ya, ini biasanya kalau anak dipercik, tetapi ada juga yang diselamkan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini. Tapi ada tugas, ya, silahkan kalian kerjakan, yaitu latihan. Selain merangkum, kalian latihan. Latihan hanya ada 2 soal. Yang pertama, tanyakan ke orang tuamu apakah Anda sudah dibaptis. Nanti kalau jawabannya sudah, kalian langsung mengerjakan 1 ABC dan 2B. Ya. Kapan? Di gereja mana? Dibaptis dengan cara percik atau selam. Kemudian apa makna baptisan bagi Anda? Kamu bisa tanyakan orang tuamu, kenapa kok saya dulu dibaptis? Ya. Kemudian yang kedua, jika orang tuamu menjawab belum, berarti kalian nanti mengerjakannya yang nomor 2, A dan B. Kalau kalian ingin melakukan baptisan, apa makna baptisan bagimu? Jelas ya? Silakan dikerjakan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita akan berdoa dulu. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian anak-anak, kita berjumpa kembali minggu depan. Selamat belajar, salam sehat, Tuhan Yesus